baik dari saya maupun dari saya. Tidak ada lagi ya? Iya. Saya dari biologi Pak, dari biologi ya. Biologi ini kan banyak teori Pak. Jadi anak-anak itu kayaknya bosan, walaupun ada gambar-gambar, tapi kadang-kadang ini hubungan antara gambar dan bacaannya. Karena saya sekarang ini karena diajarkan dengan banyak menanyakan Kenapa kalau visual itu lebih mudah diakal? ya, karena kita nggak bisa lah Pak. Dari dunia ini yang adik saya juga, saya ingin menyampaikan bahwa anak-anak itu kondisinya begini. Ketika saya itu sudah memberikan video, pelajaran, kemudian anak juga sudah berkelompok mengerjakan, mereka bagus sudah mengerjakan selesai. Tetapi ketika masuk kepada penilaian, ketika penilaian itu mereka hasilnya kurang gitu loh. Jadi kurang sesuai dengan yang dia. Oleh karena itu mungkin saya ingin minta saran kepada Ibu atau Pak atau Pak Irman, bagaimana nih caranya mengatasi ini supaya bisa mengangkat nilainya anak-anak. Paling tidak anak-anak itu lebih memahami materi. Kalau selama ini saya lihat itu mereka memang betul-betul mengerjakan atau mengerjakan. Tetapi ketika sudah masuk pada penilaian, asesmen di akhir mereka kok gak paham, penilaiannya masih jelek gitu, masih berstandar gitu. Ada apa? Mungkin ada hal yang harus diperbaiki. Mungkin anak-anaknya Ibu, mereka bisa mengerjakan, mungkin hanya mencontoh-mencontoh saja. Bisa jadi Selesai mengerjakan RPD-nya bernilai. Tapi dari asesmen beneran mereka tidak bisa. Mungkin metode yang digunakan mengajarnya mungkin juga mungkin kita perbaiki. Oke, Kita Metodenya gimana yang kita bisa untuk kelompok. Bisa kali seri, seri kamen, sendiri. Bagaimana kalau jigsaw? Jigsaw. Di situ kemandirian. Di sana anak mempunyai tugas masing-masing. Jadi dia tugas masing-masing. Mereka merasa bertanggung jawab. Mau tidak mau dia bisa. Jadi di situ kan juga ada kolaborasi, ada kerjasama. Jadi kemudian komunikasi dengan antar kelompok bisa jadi Setiap anak dan kelompok itu punya peran masing-masing. Jadi mau tidak mau harus bisa akhirnya. Insya Allah nanti ya Bu ya, 12 insya Allah saya akan berdesain pembelajaran dengan metode jigsaw. Jadi insya Allah nanti kan dalam satu kelas isinya 20 anak ya, sedang mereka ya. Berarti nanti kalau gitu setelah Bu Daniati sendiri model, saya bantu fasilitasi, dan saya sendiri dan kita supaya panjang video ya. Boleh saya Ada yang nanti mau mengamati halaman yang pada saat ini pembelajaran. Ya tapi supaya kita tahu dia, kita harus tidak usah. Kita bisa ketika kelompok sudah dibentuk, kita dulu. kita sendiri ngapain dia dapat pertemuan ini? Karena juga biar tidak membesarkan dari awal. Tingkat adalah hasil dari kolaborasi. Oke, terima kasih semuanya. Pelajarannya selama 6 hari tanpa lelah untuk berjuang ke sekolahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam, bagaimana kabarnya? Kan gimana Bu? Sehat juga? Oke, ini Bu, sambungan dengan pembicaraan kemarin semoga kita pintu di kolaborasi ada permasalahan di pelajaran kimia. Nah, kemudian saya usulkan jigsaw. Nah Bu, kira-kira kalau biasanya nanti pernah nggak melakukan jigsaw? Kamu cerita dulu ya. Jadi kami rencana kita mau mengadakan kegiatan belajar di kelas 12. Jadi saya akan mencoba di kelas 10 tentang reaksinya. Alhamdulillah saya sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Anak-anak saya bagi menjadi 3 kelompok. Satu kelompok berisi 5 orang karena ada 5 pertanyaan yang saya siapkan. Itu ya Bu ya. Alhamdulillah mereka sudah berkumpul dengan sesuai dengan nomornya. Namun saya itu terkendala dengan waktu. Jadi ketika waktu sudah menunjukkan kurang 10 menit, anak-anak di kelompok kita tadi saya minta kembali ke kelompoknya. Ternyata begitu akhirnya mereka sempat mempresentasikan di dalam kelompoknya. Apa kira-kira bisa nggak ya kalau untuk memang karena film sudah band, apa kira-kira bisa itu nanti dijadikan
2 kali pertemuan. 2 kali pertemuan. Kan tidak harus satu metode itu 1 kali pertemuan. Nanti bisa jadikan 2 kali pertemuan, 3 kali pertemuan sesuai dengan kebutuhan. Jadi sebaiknya bukan nanti kalau pakai metode jigsaw, mungkin pelajaran kimia itu kan hitungan, Iya. itu kan agak sulit ya, Dengan waktu. Mungkin bisa dijadikan 2 pertemuan. Kan pernah mungkin separuh ya? Iya. Dia sudah ketemu dengan kita, Sudah. jadi tinggal kembali ke kelompoknya. Iya. Kita tabel. Iya. Nanti pertemuan berikutnya mereka presentasi di kelompok sesuai dengan soalnya. Gimana kita boleh gitu Bu? Ya, insya Allah dari kegiatan saya akan coba Efisien dan bersama. coba dikasih ya. Oh Bu, pasti kan sebagai observer. Ya. Tolong tugasnya untuk mengamati bagaimana anak-anak bekerja. Kondisi siswa. Ya. Ya. Kita buat natural. Kita nggak jangan bilang anak-anak. Kita kegiatan ini supaya betul-betul kita alami. Karena mungkin saya harus mempersiapkan nih nomor-nomor dada supaya mereka nih siapkan dada ke anak. Berarti kalau satu ada satu ya. Sudah ada kelompok ada. Gimana sebenarnya Bu? Jadi nanti setiap kelompok itu saya kasih nomor 5, 1, 2, 3, 4, sampai 5. Nah, 5 soal juga. Soal, karena ada 5 soal. Jadi nanti yang mendapatkan soal nomor 1, dada 1, ya kumpul dengan mereka yang nomor 1. Oh iya. Terus siapa yang menentukan nomor itu Bu? Biar anak-anak sendiri yang tentukan. Oh, Karena mereka tahu tahu. pokoknya. Oh. Kita yang paling bisa, Iya. misalnya Mas Grep, yang paling bisa kasih nomor ini. Oh. Biar mereka yang tentukan sendiri. Oh, gitu. Berarti nanti yang berarti yang nomor 1 kumpul dengan nomor 1. Iya. 2 kumpul dengan nomor 2. Namanya duta. Namanya bukan. Iya. Bisa Sehingga anak punya rasa kepercayaan Iya, diri. benar. Untuk aku dipercaya nih sama kelompok anak Itu harus bisa. Iya. Mungkin itu yang bisa menyelesaikan permasalahan di mana pagi nantinya yang kemarin sudah nanti bilang anak-anak kurang Anak-anak peduli ya. Iya, kurang ada ini ya, kurang ada tumpet untuk saya tahu. Tapi dia melaksanakan tugasnya, tugasnya diselesaikan semua. Hanya menyentuh gitu ya. Berarti nanti di DPL-nya nanti Ibu ada berapa yang ditentukan? Ada komunikasi. Komunikasi. Komunikasi kami kan komunikasikan Iya. kerjasama. Oh, Ya, kolaborasi ya, kerjasama. Banyak kayaknya ya. Iya. Kemudian ini termasuk anak-anak mandirian ya, mandirian. Terus untuk yang saya sebagai Observer. anak-anak, kira-kira untuk apa namanya parameter yang akan diukur itu nanti saya yang buat pilihnya apa gimana nanti akan Mungkin kalau kemarin waktu kita pernah ada yang apa sih yang dari Jepang Lesson study. yang lesson study, pengalaman di lesson study itu ya, jadi Bu Aspi itu nanti hanya mengamati anak-anak. Iya. Anak-anak itu diamati kerjanya apa, ngantuk apa, itu aja. Iya. Itu aja yang diamati. Mungkin ada poin-poin secara tabel mungkin Mungkin nggak saya coba ya. Iya. Jadi nanti ganda-ganda checklist, jadi Bu Aspi hanya mendeskripsikan. Oh, cerita. Anak-anak itu ngapain? Berarti di depan kertas biasa itu saya nanti menulis sebuah kata-kata Untuk kecil anak ya. tujuannya untuk melihat apakah anak ini sudah belajar secara menggembirakan, sudah enggak, apa mereka terpaksa, enjoy atau enggak, itu tujuannya. Tujuannya seperti itu. Mungkin ya, betul. Mungkin saya kan fasilitator. Mungkin nanti ada sedikit nanti agak mengingatkan siapa tahu dulu modelnya udah mengingatkan dulu aja. Jadi nanti Kasih model-model. saya ini. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, Anak sekalian, kita mulai pelajaran. Mari kita berdoa dulu. Silakan dipimpin semua kelas. Monggo Mas Greg, silakan dipimpin membaca doa. Anak-anak sekalian, hari ini yang tidak masuk siapa ya? Berapa? Orang sama juga ya. Bidan ya? Oh ada bidan? Ada. Oke, dan mereka kayaknya bisa izin ya? Bisa izin ya? Kita doakan mereka cepat sembuh ya. Nah itu sekalian, pada pelajaran kemarin apa pengertian larutan? Coba siapa yang masih ingat apa itu larutan? Ya, ada. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menciptakan listrik karena menghasilkan ion bebas. Ya. Bagaimana kalau misalnya air itu kamu rebus kemudian kamu tutup, apa yang terjadi ketika mendidih?
Jadi tutupnya itu gelodang itu ya. Ada menunjukkan bahwa sudah terjadi keadaan air yang mendidih. Tahu titik beku air berapa? 0 derajat Celcius. Sehingga titik didih air berapa? 100. Lagi ingat ya, titik didih air berapa? 100. Titik beku air? 0. Kembali ya. Oke, nah sekarang kita akan belajar tentang sifat koligatif larutan. Sebelum kita masuk pada materi, kalian bisa melihat gambar yang ada di atas. Orang lihat gendut ya? Nah, saya mau tanya, ini orang jual es gendut ini bawa kulkas apa enggak ya? Ya. Ada kulkasnya tuh. Ada pertanyaan buat kalian? Ya sakti ya kira-kira ya. Sehingga dia tetap membeku. Sehingga punya fungsi seperti freezer. Di situ ada sebuah larutan di dalamnya. Kalau ibu gambar seperti ini nih, adonan yang biasa kamu minum itu esnya ya, es bumbunya di sini atau es krim. Nah di sini nih ada larutan yang menyelimuti ini. Apa kira-kira yang tahu? Ini ada zat larut namanya garam. Apa fungsi garam? Tidak menurunkan titik beku. Nah, penurunan titik beku, berapa besar titik beku yang turun? Apakah sebesar menjadi min 9 derajat atau menjadi min 10? Itu tergantung dari apanya nak? Tergantung dari banyaknya garam. Nah, pada pelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang sifat koligatif larutan. Inilah salah satu contoh dari sifat koligatif larutan. Oke, terus sekalian, sifat koligatif larutan itu pengertiannya adalah, kalian pakai tahu? Bisa, anak. Larutan adalah sifat larutan yang tidak tergantung pada media, tetapi hanya tergantung pada konsep. Sifat koligatif larutan adalah sifat yang tergantung pada konsentrasi larutan. Artinya tergantung pada jumlah zat terlarut. Berapa besar sifat koligatif? Misalnya kayak tadi nih, ini kalau tukang dundung itu mau bawa garam berapa gram nih, bawa berapa ton gitu ya. Ini untuk menentukan seberapa besar titik beku akan turun. Bisa memperkirakan, dan nanti ini suhunya tak naikkan, tak turunkan berapa nih? Paham kira-kira? Oke? Oke. Berapa macam-macam sifat koligatif larutan? Ada? Oke. Bagus. Yang pertama apa, Mbak? Turunan, tekanan, buah. Yang kedua? Oke, Mbak Fitri. Yang kedua apa? Oke. Anak-anak, penurunan tekanan uap nanti lambangnya adalah delta P. Kenaikan titik didih lambangnya delta D. Oke. Titik beku delta D. Delta TF. Pintar sudah. Tekan osmotik P. Rumus dari Mas Fluid ini adalah delta P sama dengan ST kali P0. Non elektrolit. Berarti kalau elektrolit nanti ada satu tanda yang membedakan. Namanya faktor Van Hoff. Setelah ya.
penting. Ini kita buat lagu. Molaritas lambangnya M besar, molaritas M kecil. Nah, itu contohnya. Nanti kalian yang mau lakukan. Boleh lagu dangdut, boleh lagu ini, asalkan isinya ini kontennya. Lambangnya M besar, molaritas M kecil. Ya, ini ya. Konsentrasi. Bapak. Aritas lambangnya M besar, molaritas M kecil. Prasimol lambangnya M. Ibu akan membagi kelompok seperti yang sudah dibagi kemarin. Kelompok 1, 2. Warna kuning. Nah, ada warna kuning ya. Oke. Coba tanda kan, sudah ada 5 kan? Nah, nanti anak-anak misalnya Mas Bren milih nomor 2. Berarti nanti ini kalau menjaga nomor 2. Nomor 2. Kemudian silakan bagi nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, nomor 3 siapa. Oke. Nanti kelompok 1 berarti kan yang nomor 1 membahas soal nomor 1. Berkumpul di belakang sana nomor 1. Nomor 2 kumpul dengan nomor 2 semua bahas soal nomor 2 di sana. 2, 3, 4, 5. Silakan. Kamu nanti harus menjelaskan soal nomor 1 di kelompok 1. Oke. Diskusi Mbak Ira. Tadi jelaskan apa itu P, ya kan? Dengan apa? Karena kita jelaskan dulu. Baru nanti kita soal ya. Soal yang kalian kerjakan di kelompok kecil ini ya, kelompok duta, karena nanti sampai kalian itu sebagai duta untuk menyampaikan materi ini di kelompok besar. Paham ya? Biar betul-betul pahami nanti di kelompok ini. Yo, nah nanti dikasih tahu itu caranya menjelaskan. Yo, mana yang nggak paham? Ya. Mos, makanan kosmetik lambangnya apa tadi? Kosmetik lambangnya pi ya, pi kan? Ada yang tahu nggak? Ya, tepuk tangan untuk Mas Angga. Ayo Mbak Mita, refleksi Mbak Mita. Refleksi pembelajaran hari ini. Tentunya saya bisa belajar hari ini sifat koligasi larutan dan tekanan osmotik. Ya. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Mita. Bagaimana kamu dengan pembelajaran hari ini? Ininya, yuk. Yuk, Mas Bre.